Bab 75. Ma, apa Arka sama sekali tidak keluar dari kamarnya? Tanya Pawang dengan perasaan khawatir. Belum, Pak. Mungkin dia butuh waktu untuk sendiri, Pak. Abis ini Mama akan mengantarkan sarapan untuk Arka. Papa habisin dulu aja sarapannya karena Papa juga harus ke kantor, kata Bu Amira sambil mengoleskan selai pada roti Pawang. Ma, mungkin sudah saatnya kita harus mengembalikan Arka pada orang tua kandungnya. Mungkin takdir kita memang harus seperti, Ma. Tuhan telah meminjamkan Arka pada kita selama 17 tahun terakhir ini. Papa ikhlas, Ma, jika harus merelakan Arka. Kita memang egois, kata Pawang dengan wajah sendu penuh pilu. Iya, Pak. Sekalipun hati Mama benar-benar sangat berat tapi Arka sudah dewasa. Dia sudah bisa membuat keputusannya sendiri. Cepat atau lambat kita harus menemui Mas Salman dan meminta maaf. Tapi Mama ragu dan takut apakah Mas Salman akan memaafkan kita. Bu Amira tertunduk sedih. Ma, kita yang berbuat, kita yang harus bertanggung jawab. Papa sangat menyayangi Arka dan Papa tidak akan melarangnya. Apapun pilihan Arka, Papa akan terima. Karena ini semua kesalahan kita. Karena keinginan kita ingin mempunyai seorang anak, sampai-sampai kita melakukan hal bodoh yang menyakiti semua orang. Papa benar-benar menyesal, Ma. Menyesal sedalam-dalamnya. Kasihan Mbak Retno. Maafkan kami Mbak Retno, maafkan kebohongan kami, kata Pawang yang kembali menitikkan air matanya. Papa tenang saja. Apapun yang terjadi, Mama akan selalu setia mendampingi Papa, imbu Bu Amira yang menggenggam erat tangan Pawang. Setelah selesai sarapan, Pawang segera berangkat ke kantor. Dan Bu Amira menuju kamar Arka sambil membawa nampan berisi sarapan untuk Arka. Meskipun Arka bukan anak kandung tapi Bu Amira dan Pawang tulus mencintai dan menyayangi Arka. Mereka mencurahkan seluruh kasih sayang dan perhatian lada Arka dengan sepenuh hati. Arka, Mama masuk ya, kata Bu Amira yang membuka pintu untuk Arka. Arka masih sama. Arka masih terduduk di lantai dengan kamar yang berantakan. Arka duduk sambil memeluk kedua kakinya dan tertidur dengan posisi itu. Arka menenggelamkan wajahnya. Bu Amira menatap sedih putranya. Melihat keadaan Arka yang terpukul semakin membuat Bu Amira merasa bersalah. Sayang, ayo sarapan. Arka, apapun keputusan kamu, Mama dan Papa tidak akan menghalangi kamu, Nak. Kami juga menderita secara batin. Kami begitu ingin memiliki seorang anak. Tapi Papa kamu tidak bisa. Berkali-kali Papa meminta Mama untuk pergi dan menceraikan Papa. Tapi Mama tidak mau. Mama tulus mencintai Papa. Sampai pada akhirnya kamu dilahirkan ke dunia. Begitu melihat kamu, kami langsung jatuh cinta. Daripada kami harus mengadopsi anak orang lain, kami memutuskan untuk mengadopsi kamu saja. Karena sudah jelas siapa orang tuanya dan lagi pula kita masih satu keluarga. Dulu Mbak Retno dan Mas Salman sering mengunjungi kamu di rumah kami, tapi lama-lama kami merasa takut kalau suatu saat mereka akan meminta kamu kembali. Maafkan kami yang sudah dengan tega membuat rekayasa kematian ini, sesal Bu Amira yang tak terelakkan lagi. Arka mengangkat kepalanya dan menatap Bu Amira. Arka, kamu memang sangat mirip dengan Mbak Retno. Senyum kamu dan mata kamu. Kami memang orang yang jahat. Jahat sekali dan tidak punya perasaan. Mungkin jika Mama menjadi Mbak Retno, Mama bisa saja menjadi gila. Ya Tuhan, kami memang benar-benar jahat. Terima kasih Arka, anakku.
Telah mengisi 17 tahun terindah dalam hidup kami, sambung Bu Amira yang menangkupkan kedua tangannya pada wajah Arka. Ma, Arka akan pergi bersama keluarga Arka. Terima kasih telah menjaga dan merawat Arka. Meskipun Arka benar-benar kecewa sekali dengan sikap Mama dan Papa. Sikap kalian sangat menyakiti kami semua. Takdir benar-benar telah mempermainkan Arka. Ternyata selama ini kehidupan Arka sengaja diombang-ambing di tengah lautan yang tak jelas ujungnya. Tapi, Mama mohon, Nak. Jangan benci kami ya, jangan benci Mama dan Papa. Kami tidak sanggup. Jika harus kamu benci. Kapanpun kamu ingin pulang dan kembali, pintu rumah ini selalu terbuka untuk kamu. Kami tidak akan melarangmu untuk kembali, kamu tetap anak Mama dan Papa. Mungkin sudah saatnya kamu kembali dan mengetahui semua ini. Mama sayang kamu, Arka. Tolong jangan benci kami. Ma, Arka memang kecewa dan sakit hati dengan sikap Papa dan Mama. Tapi Arka tidak mungkin membenci kalian. Hanya saja hati ini begitu sakit dan kecewa teramat dalam dengan kebohongan ini. Arka butuh waktu untuk menenangkan diri Arka. Tidak apa-apa, Nak. Lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan. Setidaknya Mama dan Papa bersyukur, kamu tidak mencintai istri orang yang mana dia adalah kakak kandung kamu sendiri. Nak, Aili begitu tulus mencintai kamu. Sampai-sampai di menyusul kamu. Tolong perlakukan dia dengan baik ya, Mama tidak memaksa kamu untuk mencintai atau memilih dia. Kamu sudah dewasa, buatlah keputusan kamu sendiri. Ikuti kata hati kamu. Dan jangan pernah melakukan kebodohan seperti yang pernah Mama dan Papa lakukan, ucap Bu Amira dengan suara yang makin parau. Arka lalu memeluk mamanya. Tidak bisa dipungkiri bahwa Arka juga sangat menyayangi orang tuanya. Karena mereka benar-benar merawat Arka, memenuhi hidup Arka dengan kebahagiaan dan materi yang berkecukupan. Sedikitpun Arka tidak pernah kekurangan. Semua fasilitas mereka berikan pada Arka dengan senang hati. Namun hal itu tidak menjadikan Arka sebagai anak yang manja, sombong dan seenaknya sendiri. Hari itu juga Arka memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Dengan segala perasaan yang berkecamuk di hatinya. Pak Wang dan Bu Amira pun sudah merelakan jika Arka ingin kembali bersama keluarga kandungnya dan Pak Wang serta Bu Amira selalu siap menerima Arka kapan saja. Karena bagi mereka, Arka adalah anak kandung mereka. Karena waktu 17 tahun tidaklah sebentar. Saat ini Pak Wang dan Bu Amira berusaha membuang ego mereka demi kebahagiaan Arka. Kasihan Arka karena selama ini telah dibohongi oleh takdir dan keadaan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Kinan, Dira dan Queen akhirnya sampai di rumah. Papa antar Mama ke kamar aja ya, biar Queen sama Kak Aili dan Mbak Sari, kata Queen, sesampainya di ruang tamu. Iya, sayang, sahut Kinan. Tanpa banyak bicara Kinan lalu menggendong Dira menuju ke kamarnya. Queen tersenyum gemas melihat keromantisan kedua orang tuanya. Queen juga mau dong digendong depan gitu, kan romantis, celetuk Queen yang disambut tawa Raihan, Aili, Bidarmi dan Sari. Kalau gitu Kak Raihan aja ya yang gendong kamu, sahut Raihan sambil menggendong Queen. Gimana, Kak Raihan udah romantis belum? Imbuh Raihan. Hehehe, udah Kak, jawab Queen sambil mengacungkan jempolnya. Permisi ya, Tuan Putri mau diantar pangeran ke kamar, kata Raihan. Silahkan, pangeran, kompak Aili, Sari dan Bidarmi.
Raihan lalu membawa Queen ke kamarnya diikuti oleh Aili dan Sari sedangkan Bidarmi kembali ke dapurnya. "Mas, kamu tidur Gi. Temenin aku," kata Dira yang menepuk sisi ranjang yang kosong. Kinan lalu mendekat dan menuruti perintah Dira. "Aku nggak ngantuk sayang, lagian ini masih jam 11. Waktunya makan siang. Ingat ya, kamu harus jaga kesehatan kamu. Sayang, kalung yang kamu pakai jangan sampai hilang ya." "Kenapa, Mas?" kata Dira yang spontan memegang kalung dari suaminya itu. "Kalung itu udah ada GPS-nya. Aku khawatir kalau terjadi apa-apa sama kamu, misal kamu susah dihubungi, aku langsung bisa cek GPS-nya. Selama ini aku nggak pernah bilang sama kamu. Kalung yang Queen pakai juga sudah aku pasang GPS. Makasih ya, Mas. Kamu begitu mengkhawatirkan dan menjaga aku." "Kenapa ya Mas? Kita selalu saja mendapat ujian seperti ini. Sebentar bahagia, sebentar kita sedih," kata Dira sambil mengusap kepala Kinan yang terbaring di pangkuan Dira. "Namanya musibah, kita tidak pernah tahu. Tapi aku juga sedih kenapa harus kamu dan Queen yang menjadi korbannya. Musibah itu selalu datang dengan sengaja. Dari para pesaing aku. Aku heran, kenapa mereka selalu menggangguku. Sedangkan aku tidak pernah mengganggu mereka. Mas, mereka iri dengan apa yang kamu miliki. Keluarga dan bisnis yang semakin berkembang. Aku yakin kecelakaan yang menimpa Queen pasti ulah salah satu dari mereka. Tapi kamu jangan ikut berpikir keras ya. Biar aku yang nyelesain itu semua. Aku pasti akan menangkap mereka. Mas, kamu juga hati-hati ya. Aku juga khawatir sama kamu. Aku nggak tahu kalau nggak ada kamu di samping aku. Kamu dan Queen adalah kekuatanku. Kamu dan Queen juga adalah kekuatanku, sayang. Aku juga nggak bisa hidup tanpa kalian. Aku baru kali ini mempunyai keluarga yang lengkap dan bahagia seperti ini. Jadi aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk menjaga kalian. Aku bersyukur, Mas, karena memiliki kamu sebagai suami sekaligus ayah untuk anak-anak kita." Arka sampai di kontrakannya jam 7 malam. Saat ia turun dari taksi, Arka menengok garasi kontrakan Aili ada motor sport yang terparkir. "Tumben si Aili, cowok atau kurir tuh yang ke rumah," gumam Arka. "Ah, masa bodoh. Mending aku masuk aja." Arka pun segera masuk ke dalam. Arka meletakkan koper dan ranselnya sembarangan lalu melempar tubuhnya di atas kasur. Capek banget. Ngapain ya Aili?" Dari seberang, Arka mendengar suara laki-laki tertawa di rumah kontrakan Aili. "Siapa sih di rumah Aili? Baru saja aku tinggal beberapa hari, udah punya cowok juga tuh anak," gumam Arka dengan kesal. Arka benar-benar terganggu dengan suara tawa Aili dan laki-laki itu. Arka pun keluar dan mengintip dari balik tembok rumahnya. "Hah, Kak Raihan. Sejak kapan mereka dekat?" gumam Arka yang melihat Raihan keluar dari rumah Aili. Aili melambaikan tangannya pada Raihan sambil tersenyum manis. Dan Raihan juga membalas lambaian tangan Aili. "Hati-hati ya, Kak Ray." "Makasih ya." "Sama-sama Aili, sampai ketemu besok ya." "Baik-baik ya kamu," pesan Raihan pada Aili. Raihan lalu menyalakan motor sportnya dan segera pergi. Sedangkan Aili kembali masuk ke rumahnya. "Wah, Aili. Aku pikir polos, ternyata dia ganjen juga," gumam Arka. Ngapain aku peduli ya? Ah bodoh ah, aku mandi dulu aja." Arka lalu pergi berlalu dan segera mandi.
Selesai mandi, perut Arka berbunyi. Sepertinya aku lapar. Mana stok di kulkas habis? Ah, minta Aili aja, gumam Arka. Arka segera ganti baju lalu menuju kontrakan Aili. Tanpa mengetuk pintu, Arka langsung menerobos masuk rumah Aili sambil berteriak memanggil Aili. Aili, Aili, aku lapar. Kamu punya makanan? Teriak Arka. Aili pun tidak mendengarnya karena Aili sedang di kamar sembari mendengarkan musik dengan earphone yang menempel di telinganya. Di mana sih dia? Gumam Arka yang berjalan menuju dapur. Arka membuka kulkas dan menemukan buah serta yogurt. Di laci dapur Arka menemukan mie instan. Arka segera memasaknya, tak lupa Arka menambahkan 2 butir telur yang berada di kulkas. Kok tiba-tiba lapar gini sih, gumam Aili. Aili yang tadinya tengkurap, lalu bangun dan melepas earphone-nya. Lalu Aili mendengar suara gaduh. Ada apa nih? Apa ada maling masuk ya? Gumam Aili dengan menahan rasa takutnya. Aili mengambil tongkat baseball dan mengendap berjalan keluar. Aili melihat punggung seorang laki-laki. Jangan-jangan itu orang gila, gimana dia bisa masuk? Gumam Aili dalam hati. Saat Aili mengangkat tongkatnya, Arka berbalik dan terkejut. Ah, Aili dan Arka sama teriak. Arka yang kaget, akhirnya panci yang berisi mie instan dan 2 telur tadi tumpah mengenai kakinya. Arka, seru Aili. Aduh, panas. Kaki aku panas Aili, kayaknya melepuh, sahut Arka sambil memegangi kaki kanannya. Lagian kamu diam aja. Aku udah panggil-panggil tapi kamu nggak nyaut. Maaf, aku di kamar lagi dengerin musik. Aili segera memapa Arka dan membantunya duduk di kursi meja makan. Aili segera mengambil kompres air dingin untuk kaki Arka, supaya tidak melepuh. Tak lupa Aili mengoleskan salep pada kaki Arka. Lagian, kamu pulang nggak bilang-bilang. Aku juga mendadak. Aku kesini karena lapar. Tapi lihat mie-nya jatuh. Nggak bisa dimakan lagi. Ya udah, abis ini aku buatin ya, kata Aili. Makasih ya. Aili segera membereskan sisa mie instan yang tumpah. Lalu segera membuatkan 2 porsi mie instan untuk dirinya dan juga Arka. Arka sedari tadi hanya melihat dan menatap aktivitas Aili. Anak ini ternyata bisa bersikap dewasa juga. Kini dia bukan Aili yang manja dan menyebalkan lagi, gumam Arka dalam hati sambil terus menatap Aili.